sosok gaib yang mendiami boneka kakeknya. Saya memilih angka kelahiran nomor 25. Mas T, kelahiran tanggal 25, diganggu sosok gaib yang mendiami boneka warisan almarhum kakeknya. Konon, di dalam boneka tersebut terdapat sosok gaib wanita Jepang. Apakah karma buruk akan selalu datang menghampiri Mas T? Mas, ada apa lagi sih? Kamu nggak dengar suara itu, Mas? Nggak dengar suara apa-apa. Suara apaan? Suaranya jelas banget. Kamu mimpi buruk lagi kali. Aku nggak mimpi, Mas. Suaranya jelas banget. Suara perempuan lagi nangis merintih. Ruangan apa ini? Mas Teh nggak pernah kasih tahu kalau ada ruangan ini. Kamar tidur siapa ini? Boneka apa itu? Kenapa aku terkunci? Rara! 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 Teh? 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 Ibu kenapa ya? Duh, apaan sih, Kak? Mas! Mana kuncinya? Ya udah kita ke kamar belakang sekarang. Apa? Kamar Eyang Kusumo? Iya sekarang ayo. Boneka apa ini? Ibu ngapain? Boneka wanita Jepang ini punya Rara atau punya Rere? Ini kamar siapa? Kok serem banget? Selama kita tinggal di rumah ini, kayaknya kita nggak pernah masuk ke kamar ini deh, Bu. Ini kamar Eyang Kusumo. Memang ayah nggak pernah ngizinin kita buat masuk ke kamar ini. Kak, Ibu kenapa, Kak? Ibu kesurupan? Gak. Rara takut, Kak. Ayah! Ayah! Bangun ayah! Ayah! Takut ayah bangun! Ayah! 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 Takut Rara takut! Lara? Rere? Ibu berubah jadi hantu Sadako. Ibu berubah jadi hantu Sadako? Ya? Sekarang
Ibu kalian di mana? Ada di kamar Eyang Kusumo. Kamar Eyang Kusumo. Ayah kan sudah bilang. Ayah sudah larang kalian membuka kamar itu. Apalagi kalian mencoba masuk. Bukan Rara ya, tapi ibu. Bukan Rara. Ya udah ya, kalian berdua di sini, duduk di kamar Ayah ya. Ayah mau pergi sebentar, ya? Ayah. Iya sayang, iya. Sinta, berikan boneka wanita kimono Jepang itu. Aku tahu kamu Ayumi, wanita Jepang yang menjadi kekasih Eyang Buyut Kusumo. Eyang Buyut Kusumo sudah meninggal. Kamu harus pergi dari tempat ini. Kamu sudah diberikan Kusumo untuk merawat boneka, tapi kamu sudah menyia-nyiakannya. Aku tidak terima. Aku akan menteror istri dan anak-anak kamu. Dan siapapun yang mencampakkannya. Itu hanya boneka. Benda mati yang tak bernyawa. Boneka ini harus dirawat seperti istri kamu. Jangan cekik cucuku. Lepaskan! Banyak kejadian-kejadian janggal, supranatural terjadi ya. Saya melihat sosok ini. Mas, kenapa mas? Sinta. Kamu sudah sadar, Sinta? Sudah mas. Ini tempat apa mas? Aku sudah larang kamu masuk kamar ini. Tapi kamu masih nekat aja. Aku nggak melanggar larangan kamu mas. Tapi aku tiba-tiba ada di kamar ini. Bu, ingat ya, selama Mas ke Semarang, jangan ada yang pernah masuk ke kamarnya Eyang Kusumo. Ingat, itu penting ya. Bu, kok kamu diam? Iya mas, aku dengar. Ya wes, Mas tak ke Semarang dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Ingat, pesan Mas tadi, nggak boleh masuk ke kamarnya Eyang Kusumo, ya? Iya mas, Ya. hati-hati ya selama di sana. Ayah! Ibu! Tolong Rara, ayah! Ibu! Rara takut, tolong! Ayah, ibu tolong Rara! Ayah, ibu tolong Rara! Rara, kamu kenapa? Rara takut. Kenapa? Kaca ini pecah. Rara, jawab pertanyaan ayah. Kenapa kaca ini bisa pecah? Rara gak tahu ayah. Kaca itu pecah sendiri. Waktu Rara sedang bercermin, tiba-tiba ada bayangan wanita Jepang pakai baju kimono. Wanita Jepang berpakaian kimono. Dan wanita itu mirip boneka yang ada di kamar Eyang Kusumo, ayah. Mas, boneka wanita Jepang yang ada di kamar Eyang Kusumo sama sosok wanita Jepang yang dilihat Rara sepertinya ada hubungannya deh. Jangan-jangan wanita Jepang yang dilihat Rara itu adalah Geisha yang pernah jatuh cinta sama buyut kamu, Mas. Bu, kamu kalau ngomong Mbok jangan sembarangan gitu. Rere! Rere! Kamu kenapa? Kenapa ini? Kenapa gelas sama piring ini berantakan pecah semua? Ayah, ibu Rara takut. Kamu takut kenapa? Tante itu yang nyuruh pecahin piring dan gelas. Kalau Rere nggak mau, Rere mau disiksa dan dibunuh. Tante siapa, Re? Mana orangnya? Tante Jepang itu, Bu. Kamu turun sayang. Turun ya.
Mas, kamu sekarang gak usah pergi ke Semarang deh. Aku takut, Mas. Anak-anak kenapa-kenapa. Ya nggak bisa gitu juga, Bu. Urusan ke Semarang ini penting untuk bisnisku. Kamu gak peduli, Mas, sama aku dan anak-anak. Loh, khawatir ya khawatir. Tapi gini. Selama kalian nggak masuk ke kamarnya Eyang Kusumo, kalian akan baik-baik aja. Ya? Terserah deh. Bu, aku ini ke Semarang mau mencari asal-usul dari boneka Jepang itu. Ya udah aku pergi. Ayah jangan tinggalin Rara. Rara takut, Ayah. Rara takut. Rara juga takut, Ayah. Rara, Rere, kalian gak usah takut ya. Asal kalian gak bikin aneh-aneh di rumah ini. Jangan masuk kamar Eyang Kusumo. Ingat ya pesan ayah ya. Ayah sebentar kok di Semarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu, Rara takut kalau ada apa-apa, Ibu. Iya, gak apa-apa sayang. Kalian tenang ya. Seorang perempuan berambut panjang berusia 90 tahun dari zaman penjajahan Jepang. Mbah Kangkung, kamu berpesan untuk menjaga boneka ini. Tampaknya kamu tidak menjaga dengan baik ya. Sudah mengusik aku. Kamu harus aku singkirkan. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Aku mimpi ya. Kenapa leher aku sakit kalau mimpi? Siapa di sana? Rara? Rere? Siapa kamu? Siapa yang bersenandung? Rere nggak mungkin. Rara juga nggak mungkin. Bawa apaan sih nih? Kak. Kakak kentut ya? Enggak. Kakak nggak kentut. Ya ini bukan bau kentut deh. Bau bangkai ya? Kak. Nenek. Kamu ambil boneka itu ya? Enggak, kan bonekanya ada di kamar Eyang Kusumo. Kok tiba-tiba ada di sini? Rere nggak tahu. Rere! Kenapa? Jangan. Rere, Ih, nggak apa-apa, Kak cantik. jangan. Itu tuh bahaya buat kamu. Tapi Rere mau Gak ada pegang. tapi-tapian. Ih, nggak apa-apa. Kak, kok lampunya mati sendiri? Mati dari pusat kali. Aduh, Rere takut, Kak. Rara? Rere? Rere, ibu bukan hantu. Rere, kamu bikin kaget ibu aja. Di mana Rara? Kak Rara tadi gandeng tangan tante Jepang, Bu. Ayo, sekarang kita cari Rara. Alhamdulillah. Rara! Kak Rara. Rara! Kak. Rara! Kak Rara. Tangan kamu kok dingin sih, Reh? Kamu gak apa-apa kan? Rere? Rere! Tolong! 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 Rara! Ibu! 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 Kamu gak apa-apa kan?
sama kakak. Bukannya tadi... Nah, sini, kasih bonekanya ibu. Mau ibu apain? Boneka ini mau ibu bakar. Jangan bu, itu bisa bahaya buat ibu. Buat kita juga. Boneka ini sudah mensuges kita. Dia sudah membuat kita semua ketakutan. Kita semua jadi paranoid. Tapi bu... Udah, kalian tenang aja. Sekarang kita ke kamar Eyang Kusumo. Kita dobrak pintunya. Terus kita bakar semua kledik yang ada di dalam. Jangan, Ayo, jangan. Rara nggak berani bu, Rara nggak berani bu. Jangan. Ya udah, kalau gitu sekarang kalian di sini. Jangan kemana-mana, tunggu sampai ibu balik. Bu, Rara juga takut bu. Rere, kamu sama Kak Rara. Rara, kamu jagain Rere ya. Kita telepon ayah aja bu. Udah, nggak usah. Kalian di sini aja, jangan kemana-mana. Tunggu sampai ibu balik, ya. Robi, kalau rambutnya ini dilepas, ini akan jadi seperti ini, Robi. Aku akan bakar semua benda-benda ini. Makhluk apa ini? Jangan kamu lakukan itu. Kamu sudah mengganggu anak-anakku. Kalau kamu bakar semua itu, hidup kamu makin kacau. Makhluk-makhluk gaib itu akan meneror kamu. Aku tidak takut. Aku tidak peduli siapa kamu dan dari mana asal kamu. Jangan! Jangan kamu bakar! Jangan kamu lakukan itu! Perasaan ayah nggak enak. Ada kejadian apa bu di rumah bu? Boneka wanita Jepang itu, Mas. Kamu nekat masuk kamar Eyang Kusumo. Enggak, Mas. Boneka wanita Jepang itu tiba-tiba ada di kamar Rara dan Rere. Mereka kaget, Mas, ketakutan. Mau gimana lagi? Aku sudah membakarnya, Mas. Kamu mau membakarnya? Iya, Mas. Aku mau membakarnya. Lagian Eyang Kusumo juga sudah meninggal dunia. Bu, kalau kamu nekat bakar boneka Jepang itu dan seisi kamar Eyang Kusumo, anak-anak kita bakal celaka, Bu. Celaka! Ya Allah, Rara, Rere. Rara, Rere, kalian kenapa? Rere, kalian kenapa? Rara dan kakak tadi jatuh dari atas tangga bu. Ini semua gara-gara kamu yang gak pernah mau denger omonganku. Mereka sudah mengganggu kita, Mas. Rara dan Rere dicekam rasa ketakutan. Dan aku juga nggak mau di rumah kita ada benda-benda pusaka, klinik, dan sebagainya. Lagian kamu ngapain sih? Nyimpen boneka wanita Jepang kayak begitu. Yang jelas, gara-gara kamu. Rara masih belum siuman. Saya melihat ada kisah romantisme di sini antara gadis Jepang terhadap Mbah Kangkung nih sebenarnya. Jadi gini Bu, dulu Eyang Kusumo adalah pejuang peta atau pejuang tanah air zaman pemerintahan Jepang. Eyang Kusumo jatuh cinta sama Ayumi, anak perwira militer Jepang. Yang bapaknya nggak suka sama Eyang Kusumo. Sebelum Ayumi mati ditembak bapaknya sendiri, Ayumi memberi hadiah boneka wanita Jepang itu ke Eyang Kusumo. Jadi sekarang kamu tahu ceritanya ya. Mas, kenapa pundakku berat sekali ya? Mereka datang. Apa, Mas? Yang kamu bakar kemarin. Jenglot itu. Di mana, Mas, mereka? Di belakang kamu itu. Kau sudah mati terbakar. Tapi boneka itu tidak akan bisa dibakar. Jadi saya masih melihat ada banyak ilalang di sini dan mereka berlarian dengan senang hati. Dan sang gadis Jepang itu memberikan simbol boneka ini sebagai perpisahan.
tampaknya dia harus berpindah kota. Tetapi saya melihat, ternyata saya melihat gadis itu ditembak juga. Aduh. Dan ini sebagai simbol cintanya akhirnya. Konbanwa. Konbanwa, Okairi. Mas, kita enggak bisa bersama-sama. Papi tidak merestui hubungan kita. Aku akan dibawa ke Hiroshima. Aku hanya punya ini untuk kenang-kenangan. Mas simpan ya. Kalau kamu kangen sama saya, peluk dan ciumi boneka ini. Mati kamu, Kusumo! Awas Kusumo! Ayume! Kamu jadi kali masuk! Kenapa aku bisa mimpiin wanita Jepang itu? Mas Teh? Mana dia? Halo, aku masih di rumah sakit. Jagain Rara. Belum siuman dia. Kenapa kamu gak bangunin aku? Kamu istirahat aja. Besok giliran kamu ke rumah sakit. Istirahat gimana? Aku sekarang kekunci di kamar. Terkunci. Aku takut, Mas. Ya udah, kamu banyakin doa aja dulu. Lara, kamu sudah bangun, Nak? Apa yang harus aku lakukan? Jangan apa-apakan aku. Aku mohon, jangan. Aku minta tunggu karena kau telah mengenal aku. Aku mau jadi sandaranku. Jangan. Jangan. Aku pinjam ragamu agar aku bisa hidup bersama Kusumo. Dia bukan Kusumo. Kusumo sudah mati. Dia adalah Kusumo. Ini rumah siapa? Rumah kita. Iya kak, ini rumah kita. Ayo sayang, ya. Selamat siang. Mau apa kamu? Rara mau cium tangan ibu. Cium tangan tidak. Kamu harus seperti ini. Hai. Ayo, Rara takut ya. Yang dalam tubuh ibu bukan ibu, tapi cewek Jepang ya.
Ayumi, saya mau bicara sama kamu. Ayo anak-anak, kalian naik atas dulu ya. Kenapa kamu panggil aku Ayumi? Aku adalah istri kamu. Ayumi, aku minta kamu keluar dari badan istri aku. Gara-gara kamu teror, Rara jadi amnesia. Rere jadi bisa melihat hal-hal gaib. Kamu nggak mungkin bisa bersatu dengan Eyang Kusumo. Kamu Kusumo, aku akan menikah dengan kamu. Itu impian kita. Kita tidak akan pernah bisa bersatu. Aku bukan Eyang Kusumo. Aku cicitnya Eyang Kusumo. Kamu lahir kembali melalui Kusumo. Kamu adalah reinkarnasi Kusumo. Di agamaku tidak mengenal reinkarnasi. Kamu tidak bisa melarangku untuk meminjam raga Sinta. Aku minta kamu harus keluar dari raganya Sinta. Kamu tidak bisa menyuruh keluar dari sini. Ayo. Ingat nggak? Nih, ini tuh. Oh iya, komik kakak. Baca deh. Ini kan favorit kakak banget. Ingat nggak? Kak. Aduh, kepala aku sakit. Kepala aku sakit banget. Kenapa, Kak? Aduh, gak tahu tiba-tiba sakit banget. Kak, udah minum obat belum? Udah, tapi kepala aku sakit banget. Roy? Mas Teh. Kalau aku udah sembuh, kita main lagi, Kak. Itu apaan ya? Aku ingin keluarlah itu sebagai santapanku. Kamu hisap saja. Tunggu apa lagi? Kamu sudah mengizinkannya. Ya, aku sudah izinkan. Hah? Aku sama Kararan mau dijadikan santapan. Maksudnya apa ya? Karara! Karara! Kak! Kak! Kakak di mana, Kak? Jangan di kamar mandi. Kak! Karara! Karara! Kak! Masa sih ini rumah aku? Kecil. Malu gak apa kamu? Malu gak kamu? Jangan! Kak Rara! Kak! Kak Rara! Kak Rara di mana, Kak? Tolong! 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 Pergi! Jangan ganggu aku! Pergi! Ya, Kak Rara nggak ada di kamarnya ya? Di mana? Kak Rara nggak ada, tadi aku cari ya. Kak Rara dalam bahaya ya. Kau ikut denganku. Ya, di sana ya. Itu Kak Rara mau dicekek ya.
nggak bisa ngeliat apa-apa. Itu di sana. Tapi ayah nggak ngeliat apa-apa. Apa yang harus ayah lakukan? Rara, ngapain kamu berdiri di situ? Bismillahirrohmanirrohim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fil sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Pergi kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku masih cantik. Kusumo harus menikahi aku. Eyang Kusumo sudah meninggal. Aku mohon kamu keluar dari tubuhnya dan kembali ke alammu. Aku tidak akan pergi dari raga ini sebelum istri kamu menemui ajalnya. Ibu siapa? Ini ibu kita, Kak Rara. Ibu kita? Ya Rara, ini ibu kandung kamu. Kita coba dengan tasbihnya ya. Iya nak, jangan lupa baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa kamu? Aku mau menolong ibu aku. Kamu harus pergi. Allahu Akbar. Kamu sabar dengan apa ibu kamu? Maafkan aku, Bu. Aku bukan mau menyabet ibu. Aku mau mengeluarkan roh jahat yang ada dalam tubuh ibu. Allahu Akbar. Aku akan datang untuk mengganggu hidup kalian. Ada apa ini? Alhamdulillah, Bu. Rere. Rara? Ibu siapa? Rara mengalami amnesia, Bu. Amnesia? Rara pernah jatuh di tangga dan kepalanya terbentur. Sehingga dia amnesia. Aku ngantuk. Aku tidur dulu ya. Ya udah, Kakak tidur dulu. Biar Rere yang jagain Kakak. Kasih. Apa itu? Bukan apa-apa kok. Kakak tidur aja ya. Aku harus jagain kakak. Makhluk halus wanita Jepang itu pasti datang lagi untuk mengganggu. Mas, kamu dulu pernah bilang kalau Ayumi itu adalah kekasih dari eyang buyut kamu, Eyang Kusumo. Ya, dan masih banyak yang belum terungkap. Dan boneka itu masih dibawa oleh Ayumi. Bisa jadi dia akan kembali ke tempat ini untuk menyerang kita. Eyang Kusumo bukan hanya seorang pejuang. Dia juga seorang sastrawan dan ahli spiritual. Serat Kusumo Joyo. Iya, Serat Kusumo Joyo. Di dalam buku ini terdapat kisah cinta Eyang Kusumo dan Ayumi Kurosawa. Nah, dan di sini terdapat kisah Ayumi mati tertembak peluru bapaknya sendiri. Aku pernah mimpi, Mas. Mimpi apa? Kita harus mengembalikan arwah Ayumi Kurosawa ke alamnya. Dan kita hancurkan boneka itu. Aku akan membuat kalian terperangah
aku akan membuat teror. Boneka ini akan meminta korban nyawa. Suara apaan tuh ya? Suara menjagu jam segini berkokok. Ada apa ya? Duh, kok nggak bisa tidur ya? Mana awas banget lagi. Kayak ada yang lewat di belakang aku. Suara langkah tentara. Suara jeritan itu. Nggak biasanya aku mendengar suara itu. Ayah! Ibu! Ayah! Sin, sini deh. Aku menemukan ini. Apaan itu? Lah ini kan rumah kita, Mas. Dulu, waktu zaman penjajahan Jepang, Eyang Kusumo menjadi pejuang peta atau pembela tanah air. Di rumah ini dijadikan tempat pembantian sadis oleh tentara-tentara Jepang itu. Makanya sekarang tanah ini dibeli sama Eyang Kusumo untuk mengenang teman-temannya itu. Ayah! Ibu! Bukain pintunya ya! Rere kenapa? Belum tidur itu anak. Bukain pintunya ya! Ayah! Ya, sebentar. Ibu! Ibu! Rere takut. Rere udah gak kuat, Bu. Kenapa kamu nak? Tiba-tiba dengar Rere mendengar suara derapan prajurit baris berbaris dan jeritan kesakitan, Bu. Rere gak kuat, Bu. Kamu tenang aja. Rere gak kuat, Bu. Ya, Ayah harus mengembalikan arwah Santi Jepang itu ya. Iya, kamu benar. Kita harus mendapatkan boneka itu, lalu kita kuburkan. Kamu bangun istirahat. Cepetan. Iya, Bu. Bu, sudah Bu. Kamu jangan tegang. Kamu tenang aja ya, tenang. Nggak usah panik, tenang ya. Aku takut, Mas. Aku ngebayangin para pejuang itu meregang nyawa di sini secara mengerikan. Aku takut, Mas. Mas, bukan aku berbingung, Mas. Aku mendengar suara jeritan itu. Bu, kamu tenang. Kamu harus tarik nafas. Aku mendengar jeritan kematian, Mas. Coba sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam.
Ya, lepaskan. Lagi. Lagi. Bangun, Kak! Kak! Aduh, Kak Rara di mana? Gawat. Kak Rara! Kak! Kak Rara! Kak! Bismillahirrahmanirrahim. Kak Rara di mana, Kak? Ada mayat-mayat. Kenapa aku bisa melihat masa lalu? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kamu tarik nafas ya. Rere, ngapain kamu duduk di situ? Rere, kamu kenapa, sayang? Kak Rara kemana? Kak Rara nggak ada di kamarnya. Di sini juga nggak ada ya. Ya udah, kamu terusin ya, fokus ya. Terusin kamu wirid ya. Ya. Mas, ayo kita cari Rara. Kita cari di kamar. Rara, Kak Rara udah kesurupan ya? Iya. Kusumo! Kamu yang menyebabkan Ayumi meninggal. Kamu siapanya Ayumi? Aku adiknya Ayumi. Jangan ganggu anak saya. Keluar dari raga anak saya. Rara? Ibu? Ayah? Kamu gak apa-apa kan sayang? Emangnya ada apa, Bu? Ini Rere, adikmu. Kakak ingat aku kan? Iya, ingat lah. Kubur dalam boneka itu di bawah pohon besar yang tidak diketahui oleh siapapun. Siapa? Ayumi itu ya? Ayah kemarin melihat ada di sekitar sini. Siapa kamu? Kamu mencari aku, Kusumo? Iya. Saya akan mengantar kamu ketemu Eyang Kusumo. Kamu sudah terlalu lama di sini. Kamu harus kembali ke alam kamu. Aku nggak mau. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kak. Ini boneka yang kita cari. Sekarang kita akan menguburnya. Ayo Pak, kita kubur Pak. Saya mengambil pelajaran dari pengalaman saya yang menyeramkan ini, bahwa apapun yang terjadi,
kalau kita berjanji itu harus ditepati. Karena kalau tidak ditepati, akan menyakiti orang yang kita janjikan. Dan akan terbawa sampai mati. Demikianlah riwayat saya dan pengalaman hidup saya. Semoga memberi pelajaran bagi banyak orang jika berjanji itu harus ditepati.